Assalamualaikum teman-teman. Di video kedua saya akan menjelaskan mengenai perikatan dan perjanjian. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada perikatan. Di sini perikatan ada dua, perjanjian yang melahirkan perikatan dan perjanjian yang bukan melahirkan perikatan. Berdasarkan hukum, tidak semua janji dapat dikategorikan sebagai perikatan. Janji-janji yang dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang untuk sahnya suatu perjanjian. Adapun syarat sahnya suatu perikatan, yang pertama ada sepakat. Kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian merupakan unsur esensial atau utama sebagai syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan dalam perikatan atau kontrak dapat terjadi dalam bentuk lisan, tulisan, dan simbol-simbol tertentu. Yang kedua ada kecakapan. Cakap yang dimaksud di sini adalah setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros. Yang ketiga, ada hal tertentu. Suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian, jika tidak terpenuhi dalam perjanjian, maka perjanjian itu dikatakan batal demi hukum. Dan syarat yang terakhir yaitu sebab atau kausa yang halal. Yang dimaksud di sini menurut Undang-Undang KUH Perdata adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Adapun sumber-sumber perikatan, yang pertama ada perikatan yang lahir karena undang-undang, dan yang kedua ada perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Selanjutnya, adapun macam istilah yang terdapat dalam hukum perikatan dan hukum perjanjian, yakni ada wan prestasi atau ingkar janji, yaitu bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Adapun overmatch, yaitu suatu keadaan memaksa yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi, debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resikonya. Selanjutnya, ada juga yang dinamakan somasi. Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan sesuatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Dan selanjutnya ada macam-macam perikatan. Yang pertama ada perikatan murni atau bersahaja. Perikatan ini yaitu perikatan yang masing-masing pihaknya terdiri dari satu orang yang mempunyai satu kewajiban dan satu hak. Dan yang kedua, ada perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat ini dibagi dalam dua jenis. Yang pertama ada perikatan dengan syarat tangguh dan yang kedua ada perikatan dengan syarat batal. Selanjutnya, yang ketiga ada perikatan dengan ketepatan waktu. Perikatan ini menghendaki agar lamanya waktu ditentukan atau pelaksanaannya ditangguhkan. Yang keempat, ada perikatan alternatif. Perikatan ini pemenuhan prestasinya dapat dipilih oleh debitur dari berbagai alternatif yang telah ditentukan dalam perjanjian. Yang kelima, ada perikatan tangguh-menangguh. Dalam perikatan ini, salah satu pihak terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi secara penuh. Yang keenam, ada perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi yaitu perikatan yang dapat dibagi dengan tidak mengurangi hakikat prestasi tersebut. Yang ketujuh, ada perikatan dengan ancaman hukuman, yaitu perikatan yang disertai dengan ancaman hukuman yang merupakan jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Dan selanjutnya ada perikatan-perikatan yang lahir dari Undang-Undang Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menetapkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam perjanjian.
Macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian ini antara lain ada perjanjian untuk memberikan sesuatu, perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu, perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Di dalam perjanjian, ada pun unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, ada essentialia, yaitu bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Yang kedua, ada naturalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga, ada accidentalia, yakni bagian-bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Hapusnya perjanjian. Perjanjian dapat dihapus dikarenakan yang pertama ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, yang kedua ditentukan oleh undang-undang, yang ketiga ditentukan oleh para pihak dan undang-undang, yang keempat ada pernyataan menghentikan perjanjian, yang kelima ditentukan oleh putusan hakim, yang keenam ada tujuan perjanjian telah tercapai, yang ketujuh dengan persetujuan para pihak. Selanjutnya, ada pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antara satu pihak yang memberikan kuasa atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Selanjutnya, ada perjanjian-perjanjian khusus. Perjanjian yang mempunyai syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki pengaturan secara khusus, di mana syarat-syarat khusus tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lain pada umumnya. Selanjutnya, kita masuk dalam perjanjian jual-beli. Perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Selanjutnya, adapun kewajiban antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual salah satunya ialah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Dan kewajiban pembeli yaitu membayar harga pembelian menurut waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu sewa-menyewa. Sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian dalam salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Adapun salah satu kewajiban orang yang menyewakan yakni menyerahkan barang yang disewakan kepada yang menyewa dalam keadaan terpelihara. Selain itu, memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Adapun salah satu kewajiban bagi penyewa. Kewajiban yang utama penyewa ada dua, yakni memakai barang yang disewakan sebagaimana mestinya, dan yang kedua membayar uang sewa. Lalu, bagaimanakah dengan perjanjian sewa-beli? Dalam perjanjian sewa-beli, mengandung dua unsur perjanjian, yaitu sewa-menyewa dan jual-beli. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam klausul. Yang pertama, sewa-menyewa, dan yang kedua, unsur jual-beli. Dan selanjutnya yaitu pinjam-meminjam. Suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjamannya kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis pakai. Selanjutnya pada pemberian kuasa. Suatu perjanjian antara satu pihak yang memberikan kuasa atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Selanjutnya, ada penanggungan hutang. Suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Adapun hak-hak penanggung hutang, antara lain menuntut penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan-alasan untuk itu. Dan selanjutnya menggantikan segala hak si berhutang kepada si berhutang termasuk hipotek, fidusia, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan.
Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dan membayar upahnya. Oke guys, sekian video kali ini.